A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Twinda. Jamaah Islami Twinda yang di rumah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Buat jamaah yang ada di rumah, siapa yang belum menikah? Mau menikah? Bener gak jawab? Bener gak jawab? Oh gak mau nikah. Enggak, aku lagi beres-beres. Iya, tapi bicara masalah tentang menikah ini ya, kalau bisa setiap orang yang menikah itu sudah mampan, sudah mampu. Jadi pas punya pasangan itu punya tanggung jawabnya tuh enak gitu loh, bisa ngebiayain. Namun ada juga nih orang-orang yang ikut-ikutan menikah doang. Ikut-ikutan doang menikah, buat apa ikut-ikutan? Ya udah, kita bahas aja deh tentang pernikahan. Bagaimana sih seharusnya menikah itu? Kita bahas dengan tema yang luar biasa. Menikah buat apa? Buat apa yuk? Buat apa yuk? Buat apa? Ya kita bahas. Ya? Buat apa? Buat apa? Nanti kita Iya, bahas ya. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya akan mengajak jamaah Islami Twinda yang ada di rumah untuk melihat sebuah video tayangan yang sempat viral ya. Dengan tampang yang sombong mempelai pria memamerkan uang 100 juta di depan pengantin wanita. Ini di tayangannya. Sombong banget. Nauzubillah. Semua nauzubillah. Ya Allah. Iya. Mungkin biar viral. Tapi gak begitu juga gaya songong banget sambil jalan. Pasti bukan rokok lah. Pasti bukan Makassar. Aduh kalau Makassar. Lebih banyak daripada itu. Ya tapi nauzubillah semua nauzubillah ya. Semoga kita terhindar dari yang namanya sombong. Sifat sombong ya jamaah ya. Masya Allah punya duit juga bukan buat dipamerin. Tapi ketika menikah ini tujuannya ini adalah dia untuk memamerkan hartanya. Apakah pernikahan ini menjadi tidak berkah? Bagaimana penjelasan Ustaz Maulana? Mohon izin. Allahu Akbar. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim Islami Twinda mengangkat tema ini karena ini harus memang diangkat. Orang menikah buat apa? Artinya secara tanpa kita sadari hari ini kita membahas tentang tujuan pernikahan. Apa tujuan pernikahan? Tanyakan pada diri kita, apakah tujuan pernikahan itu untuk memamerkan? Mohon maaf, di sini bukan jual beli. Sini bukan jual beli. Karena ketahuilah, pernikahan itu adalah ibadah. Maka ketika ibadah itu dipamerkan, apa yang kau pamerkan, mohon maaf, malulah sama pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Siapa pemiliknya? Allah. Maka maaf, ketika orang memamerkan harta ketika pernikahan, maka menjadi rendahlah dia karena dia sudah menghilangkan nilai ibadah itu sendiri. Karena ketika ria, maka merusak ibadah. Jadi merusak. Apanya merusak? Ibadahnya. Apanya merusak? Niatnya. Apanya dirusak? Semua keberkahan yang ada di dalamnya. Nggak usah dipamerkan. Mohon maaf. Pamer-pamer harta ketika pernikahan. Kasihan. Di atas gunung masih ada lebih tinggi dari gunung. Apa itu? Habib kira-kira apa? Yang lebih tinggi di atas gunung. Langit. Di atasnya. Apa yang di atas tinggi? gunung. Di atas gunung. Sebelum di langit. Atas, ya, yang lebih tinggi daripada gunung. Apa? Di daratan ini Iya. yang paling tinggi banget. Iya. Tinggi daripada Yang gunung. paling tinggi daripada gunung. Ah. Jawab Sasam. Jawabannya adalah, jamaah mana kamera sini? Yang lebih tinggi di atas gunung adalah pohon yang ada di atas gunung itu. Maka ingat ketika orang menikah karena apa? Cantiknya. Karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Maka ketika ada orang berniat karena harta, maka bertambah fakirlah dia.
Aku mau nikah dia deh. Dia kaya. Nanti kalau aku sudah nikah sama dia, aku tambah kaya. Maaf, Anda makin miskin, makin terhina. Jadi jangan karena hartanya. Boleh sih karena cantik, boleh sih karena harta, boleh sih karena nasab. Tapi endingnya adalah karena agama. Karena ketika kalau karena agama, kalau berlebih dia bersyukur, kalau kurang dia bersabar. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jadi kalau nikah besok usah dipamerin. Uang panaik berapa? Nggak usah. Nggak usah. Berapa? Nggak usah. Jadi tanya dong Iya. Habib, sudah tahu yang Sudah lebih tahu. tinggi daripada gunung? Pohon yang paling tinggi. Di Pohon atas yang ada di atas gunung. gunung. Iya. Makasih Pohonnya- banyak apa tuh? Ustadz Maulana. Pohonnya namanya pohon apaan? Nggak tahu, itu banyak pohon toge lebih tinggi dari gunung juga. Iya, kita lanjut lagi jamaah. Ini Masya Allah ya, tujuan orang menikah ini macam-macam. Salah satunya adalah orang yang menikah itu tujuannya pengen punya keturunan. Terus setelah sekian lama menikah, nggak punya keturunan, akhirnya dia minta cerai. Karena nggak punya keturunan. Nah, apa hukumnya nih buat Habib Usman penjelasannya ya. Jika orang menikah tujuannya hanya untuk memiliki keturunan aja. Mohon izin penjelasannya. Ya, Mas Madli, Tafadhal. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, dan anak-anaknya. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana hukumnya jika menikah tujuannya cuma ingin mendapatkan keturunan? Ingat, di dalam nikah itu adalah penuh dengan keberkahan. Dan yang dikatakan nikah adalah berbuat baik terhadap istrimu. Kalau engkau cuma mengharapkan keturunan dan hanya anak yang kau inginkan, maka engkau tidak akan mendapatkan mahligai rumah tangga yang berkah. Engkau tidak mencintai istrimu dengan sepenuh hatimu. Oleh karena itu, cintailah keluargamu untuk mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kamu menikah, tujuannya ingin dapat anak, terus gak dapat anak, nikah lagi, gak dapat anak lagi, maka bagaimana bentuk kecintaannya? Sedangkan dijelaskan dalam hadis yang baginda Nabi besar Muhammad SAW, khairukum li ahli, khiyarikum li nisaihim. Berbuat baiklah kamu terhadap keluargamu dan berbuat baiklah kamu terhadap istrimu. Cintailah dan sayangilah. Boleh kita ingin mendapatkan keturunan, boleh. Boleh kita ingin mendapatkan keberkahan, boleh. Kita ingin niat mendapatkan keturunan, ya Allah, saya ingin mendapatkan keturunan dan saya menjalankan rumah tangga dengan sebuah kebaikan dan keriduanmu ya Allah. Saya sayangi, saya cintai istri saya jadikan di dalamnya rumah tangga yang baik dan saya ingin berharap mendapatkan keturunan. Keturunan yang seperti apa? Seperti doanya para nabi, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah keturunanku menjadi keturunan yang saleh. Dan juga ya Allah, jadikanlah keturunanku keturunan yang baik. Jadikanlah keturunanku menjadi penyejuk hati. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Enak dipandang, qurrata ayun. Enak dilihat. Kalau kemana-mana senang. Diomongin orang baik. Diomongin ini baik, temannya baik. Keluarganya baik. Diomongin di pekerjaannya baik. Semua baik, qurrata ayun. Enak dipandang, enak dilihat. Dan senang di dalam hati kita. Kita pengen punya anak seperti itu. Dan kita mengendambakan atau berharap ya Allah. Jadikanlah anak kami anak yang saleh, salehah yang bertakwa kepadamu ya Allah. Sehingga apa? Sehingga di dalam kehidupan itu dia besoklah yang mendoakan kita. Amin. Nah, ini yang kita inginkan. Amin. Jadi Masya Allah ya, kalau pernikahan itu nggak cuma hanya menaruhkan keturunan aja harusnya. Betul. Tanjakan juga harusnya juga dapat kan? Betul. Maksudnya tanjakan rezeki. Jangan salah persepsi. Karena kan orang banyak yang menikah nih. Menikah terus dia berpikir gini, katanya orang kalau menikah itu rezekinya tuh pasti lancar. Rezekinya tuh nanjak. Namun pas ada juga orang yang udah menikah, rezekinya bukan nanjak, rezekinya malah turun.
Nah ini bagaimana gak sesuai sama keinginan? Apakah wajar nih Ustaz Syam kayak gitu Ustaz Syam? Mohon izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Ismail, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Seorang menikah dengan maksud dan tujuan agar Allah melancarkan rezekinya. Maka benarkah niat tersebut? Maka niat yang utama adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ia berharap rezekinya lancar karena meyakini hadis baginda Nabi SAW, maka sah-sah saja. Kenapa? Karena Nabi SAW juga mengingatkan untuk yakni siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka falyasil rahimah, sambunglah silaturahim. Dan menikah itu adalah salah satu cara untuk menyambungkan dua orang yang terpisah, yang awalnya bukan daripada ikatan darah, namun ternyata ia mengalami pernikahan sehingga ada akdun nikah, ada akad nikah sehingga tersambunglah keluarga tersebut. Maka subhanallah, banyak rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala bukan ditentukan karena menikahnya. Banyak rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala bukan ditentukan dari pekerjaan seseorang. Banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bukan ditentukan daripada jabatan seseorang. Namun banyak rezeki itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada siapa? Diberikan kepada hambanya yang memang daripada pantas untuk menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tidak pernah sholat tetap lancar rezekinya. Ada orang tidak pernah puasa tetap lancar rezekinya. Ada orang tidak menikah lancar juga rezekinya. Maka itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa? May yasha, siapa yang dikehendaki daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dia Allah yang paling berhak dan dia Allah yang menguasai segala sesuatu. Yang salah adalah ketika menikah, lalu ternyata setelah menikah ia merasa rezekinya tidak lancar, lalu mengeluh dan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang habis menikah, lah kata Ustadz kalau menikah rezeki lancar, rezeki diperluas. Kok sekarang saya malah merasa rezeki saya seret. Berarti dia tidak termasuk orang yang pandai melihat nikmat Allah. Bukankah terhalang dari zina adalah rezeki yang luar biasa? Bukankah ada yang halal daripada yang haram? Bukankah itu adalah rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Jangan memandang rezeki hanya sebatas materi saja. Kita mendapatkan pasangan sehingga kita yakni mendapatkan yang halal, itu adalah rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pandai-pandailah untuk mensyukuri apa yang ada sehingga Allah meluaskan rezekinya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya memang menikah itu memperluas pintu rezeki. Insya Allah, wallahu taala alam. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi banyak lagi orang yang mestinya berpikir kayak gitu tuh nggak perlu lah ya. Betul. Apalagi Ustadz Maulana kemarin nonton gak sinetron kemarin itu? Itu dia, ya Allah. Jadi itu dia menikah sama cowok itu karena cowok itu kaya. Coba pengharap katanya doang. Jadi gimana? Ya, resep banget. Ih, Kenapa sih dia? Allah, ini jamaah masih ngikutin kita loh dari tadi. Malah ngerumpi ya Allah. Jadi gitu? Iya. Masa sih? Saya banget. Itu Habib, kalau udah ketemu berdua kayak gitu tuh Habib. Ya udah deh, kita lanjutkan setelah yang satu ini jamaah. Tetap Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ya Allah pada Jadi masih ada gini. Kalau aku jadi mertuanya.